Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita sekalian sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Hasyr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap pribadi memperhatikan terhadap apa yang akan dilakukan pada hari esok, dan bertakwalah, sungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Firman Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada orang-orang yang telah menyatakan diri beriman. Ketika ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, berarti ini seruannya sudah jelas, yaitu kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah. Biasanya kalau ayat-ayat yang ditujukan kepada orang yang beriman ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan lebih berkualitas tentang keimanannya. Kalau pada bulan puasa biasanya ada yang sering kita dengar adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu berpuasa. Demikian pula perintah zakat, perintah haji dan sebagainya itu diawali dengan kalimat aman. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih bisa mewujudkan, mengaplikasikan tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal yang baik ini dapat kita lanjutkan sepanjang hayat kita. Karena biasanya orang-orang yang sholat subuh di sini itu ada amalan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh yang disebut dengan istilah sholat sunnah fajar. Raka'atan minal fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan isinya. Artinya manakala kita setiap hari bisa mengawali sholat sunnah fajar, kita sudah mendapatkan kemenangan. Karena apa? Kita mendapatkan kebaikan dunia atau lebih baik daripada dunia dan isinya. Walaupun tidak mendapatkan keuntungan material berupa uang jutaan rupiah, tapi ketika kita sudah melaksanakan sholat sunnah fajar, itu berarti kita lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena kita telah memiliki nilai yang terbaik pada hari ini. Dan sholat ini saya perhatikan ada jamaah kita itu yang melakukannya di rumah, melakukan sholat sunnah fajar di rumah. Ini bagus. Karena apa? Menjadikan rumahnya itu sebagai masjid. Ij'alu buyutakum masjidan wala tattakhiduha kuburan. Jadikanlah rumah-rumah kalian itu seperti masjid dan jangan engkau jadikan rumah itu seperti kuburan. Ini yang sering kami sampaikan, intinya memberikan gambaran bahwa rumah kita harus dikondisikan seperti masjid. Kalau di masjid itu dipakai sholat, ya rumah kita dipakai sholat. Di antaranya ya kita pakai sholat sunnah fajar. Ada yang membiasakannya waktu subuh, sholat
fajar, ada yang menyisakan pada waktu maghrib, isya dan lain sebagainya. Intinya bahwa dalam kurun 5 waktu sholat kita, upayakan ada sholat sunnah yang kita lakukan di rumah. Artinya apa? Dalam rangka menjadikan rumah kita ini seperti masjid. Wala tattakhidhuha kuburan, dan jangan kau jadikan rumah itu seperti kuburan. Kuburan itu sepi, yang datang hanya orang-orang yang tertentu saja, yaitu tukang gali kubur, orang yang ziarah dan sebagainya. Jangan rumah kita yang datang itu seperti itu. Rumah hanya dipakai tempat tidur, dia pergi, habis bangun tidur pergi, habis itu datang tidur lagi, ya jangan. Akan tapi rumah kita harus dijadikan seperti masjid. Kalau tugas kita terhadap masjid itu memakmurkan, ya berarti terhadap rumah kita juga memakmurkan, meramaikan rumah kita ini, terbuka untuk menerima orang lain, terbuka untuk menerima anak-anak bermain dan lain sebagainya. Ini artinya bahwa rumah kita seperti masjid, tidak seperti kuburan. Ya, ini tadi yang kaitannya dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang beriman untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanannya. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat liwat, hendaklah setiap pribadi, berarti tujuannya orang beriman yang secara individual. Kan ada ayat beriman dikaitkan dengan orang beriman yang lain bersama-sama. Tapi ini wal tanzur nafsun, hendaklah setiap pribadi memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Kita suruh melihat ke belakang apa yang selama ini pernah kita lakukan untuk menyongsong hari esok kita. Di situ ada kalimat nazoro, ada kalimat ro'ah, artinya sama-sama melihat. Kalau ro'ah itu artinya melihat dengan mata, kalau nazoro itu melihat dengan hati. Jadi wal tanzur itu lebih spesifik, artinya perhatikanlah, bukan hanya lihatlah, tapi perhatikanlah dengan mata hati apa yang selama ini diperbuat untuk hari esok. Jadi firman Allah ini sering dimanfaatkan atau sering dibacakan ketika di akhir tahun, baik tahun Hijriyah ataupun tahun Masehi. Dan ini kita sudah berada di bulan Desember tahun Masehi. Ya, kita melihat ke belakang. Apa selama tahun ini yang telah kita perbuat untuk hari esok. Dan hari esok di sini bukan hanya berupa materi saja, bukan ada kaitannya dengan harta saja, akan tapi lebih lengkap lagi terkait dengan masa depan yang lebih jauh lagi, yaitu masa depan menghadap Allah. Karena setiap hari, ya, kalau kita punya banyak grup, di situ kita akan banyak mendapatkan informasi terkait dengan hari esok itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kapan? Ya hari esok. Hari esoknya kapan? Allah yang maha tahu. Akan tetapi ayat Al-Quran yang seharusnya mengandung banyak hikmah di hati kita ketika mendapatkan berita duka itu, hati kita semakin peka terhadap keimanan kita. Oh iya ya, temanku padahal masih sehat kok sudah meninggal dunia. Oh iya, tetangga itu masih muda kok sudah meninggal dunia. Bagaimana dengan saya? Itu diantaranya yang harus terpikirkan. Namun sekarang apa yang terlihat, Pak? Ketika ada berita duka, itu sibuk cari animasi, cari gambaran yang kelihatannya lucu mungkin, atau kelihatannya banyak menarik perhatian orang lain. Itu seharusnya yang menjadi hikmah adalah hati kita yang lebih meningkatkan
kualitas diri kaitannya dengan keimanan kita kepada Allah. Karena apa? Karena kita cepat atau lambat, suka tidak suka akan senasib dengan teman kita, dengan orang lain yang diberitakan di WA atau di media kita masing-masing. Jadi wal tandur nafsu ma qaddamat lighad, kaitannya dengan hari esok itu, hari esok kita, yaitu kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ada 3 hari esok atau yaumul ghad yang harus kita isi dan harus kita persiapkan selama kita masih hidup ini. Jadi ada 3 hari esok yang harus kita persiapkan. Yang pertama yaumul ghad indal hayat, hari esok ketika kita masih hidup, berarti sekarang ini. Sekarang ini hari esok kita ya boleh jadi setelah hari ini, setelah saat ini. Nanti aku mau berbuat apa, besok aku mau berbuat apa, tahun depan saya punya program apa dan sebagainya. Jadi firman Allah ini sangat luas sekali, intinya bahwa kita disuruh mempersiapkan. Jangan ya apa kata besok, jangan. Tapi dari sekarang harus ada usaha, ada ikhtiar, ada rencana apa yang akan kita lakukan. Hari esok indal hayat, hari esok atau masa depan ketika kita masih hidup, yang pertama kita lakukan adalah kaitannya dengan ibadah kita. Bagaimana sholat saya hari ini, bagaimana zakat kita pada tahun ini. Nah, kalau zakat itu biasanya sering dikeluarkan pada saat bulan Ramadan, padahal itu tidak harus seperti itu. Juga harus menjadi perhitungan zakat saya berapa dan lain sebagainya. Jadi apa yang harus kita isi, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi hidup kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi tugas kita di muka bumi ini, yaitu orang-orang yang beriman itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Liya'budun itu artinya beribadah. Kalau selama ini ibadah itu diasumsikan hanya berupa sholat, hanya berupa haji, ternyata bahwa dalam kehidupan kita ibadah itu terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama adalah ibadah yang disebut dengan ibadah makhluk, ibadah ritual. Di antaranya ya sholat 5 waktu. Ibadah ritual ini artinya ibadah yang ada kaitannya, ada hubungannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang sholat yang seperti tadi itu. Makanya ketika di awal ibadah-ibadah seperti itu, di akhir niatnya yang dilafadzkan itu adalah lillahi ta'ala. Berwudu itu juga ada niat lillahi ta'ala, sholat juga lillahi ta'ala dan sebagainya, karena memang tujuan ibadah kita ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu sangat luas. Yang pertama ibadah khusus, ibadah yang makhluk, yaitu sholat, zakat, ya seperti yang tercantum dalam rukun Islam yang 5, semuanya adalah ibadah yang makhluk. Sehingga ibadah makhluk itu harus mengacu pada apa yang diperagakan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Bagaimana Rasulullah bertakbir, bagaimana Rasulullah membaca suratul Fatihah, membaca ayat-ayat yang lain, semuanya itu diupayakan mengacu pada itu. Dan aplikasi yang nyata itu apa yang dilakukan oleh
para sahabat berbeda-beda. Makanya kalau kita berupaya untuk mengacu mencontoh pribadi Rasulullah secara 100% itu kita akan kesulitan. Akan tapi banyak yang kita ikuti itu adalah bagaimana para sahabat itu melaksanakan ibadah itu, ya sebagai takbir. Takbir dalam sholat itu ternyata banyak sekali caranya. Di antaranya ada yang Allahu Akbar setentang dada, ada yang setentang bahunya paling tinggi itu telinga, sehingga tidak masalah ketika kita melihat orang kiri kanan kita takbirnya hanya Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, ada yang Allahu Akbar, paling tinggi segitu. Ketika itu ada yang tanya, Pak, bagaimana kalau takbir itu tangannya digenggamkan gini, Pak, Allahu Akbar, kayak orang demo, biar semangat, Pak? Oh, tidak bisa. Karena apa? Dari berbagai contoh itu nggak ada para sahabat yang menggenggamkan tangan. Dan khusus takbir itu yang kita hadapkan kepada Allah adalah wajah dari tangan kita ini, Pak, ya. Karena ada orang yang takbir itu Allahu Akbar. Kalau Allahu Akbarnya itu ketika azan itu memang kiblat tangannya diarahkan ke telinga seperti orang azan. Tapi ketika kita sholat, maka kiblat atau wajah dari tangan kita adalah telapak tangan ini kita hadapkan ke arah kiblat. Jadi Allahu Akbar bukan Allahu Akbar. Karena apa? Orang sholat itu nanti ikrarnya kan ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi kita hadapkan wajah kita. Pertama, wajah kita adalah wajah dari kepala kita, wajah dari badan kita, dada kita. Ketika Allahu Akbar ya harus diupayakan posisi menghadap ke arah kiblat. Demikian pula wajah kita, demikian pula tangan kita. Allahu Akbar. Nah, ini semuanya ternyata dari contoh dari para sahabat. Dan para sahabat itu melakukan beda-beda karena memang Rasulullah melakukannya berbeda-beda. Di suatu tempat mungkin Rasulullah takbirnya begini sehingga orang yang melihat atau sahabat melihat itu begini. Suatu saat atau ketempatan lain takbirnya begini, orang mengikuti begini. Jadi ini kaitannya dengan sudah masalah fikih. Fikih itu artinya pemahaman, Pak, ya. Artinya pemahaman. Jadi satu hadis masalah takbir itu saja ternyata pemahamannya berbeda-beda. Ada yang tangan setentang dada, ada setentang bahu, ada yang setentang telinga. Ini sudah masalah fikih. Dan ini jangan diperdebatkan. Karena hanya masalah angkat tangan saja diperdebatkan, nanti ujung-ujungnya akan merusak persahabatan antar sama-sama muslim. Karena apa? Namanya fikih itu punya tokoh masing-masing, punya ahli masing-masing. Ada istilah fikih Syafi'i, fikih Hanafi, dan lain sebagainya. Dapat dibayangkan kalau manusia itu hanya satu madhab yang dipakai, maka kehidupannya kadang-kadang akan kesulitan. Masalah zakat fitrah, Pak, ya. Zakat fitrah yang kita lakukan di masjid kita ini mengikuti fikihnya Imam Hanafi. Boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Tapi kalau orang yang fanatik satu madhab, harus pakai beras. Dapat dibayangkan kasihan Ustaz Subhan ini.
kita zakatnya itu dapat sekitar 300 juta. Itu kalau berupa beras berapa kuintal Pak yang harus dibagi Ustadz Subhan itu? Tapi ya alhamdulillah kan di sini ada yang pakai beras, ada yang pakai uang, sehingga untuk pembagiannya tidak terlalu ya capek, tapi tidak terlalu capek berat. Karena dapat dibayangkan kalau fanatik dengan mazhab Syafi'i harus pakai beras atau pakai kurma, wah, itu berupa barang yang berat. Ketika saya jadi panitia zakat fitrah waktu masih di dinas dulu Pak ya, masih di Kodam dulu, ya karena karyawan itu atau militer itu mendapat jatahnya beras, sehingga banyak sekali orang yang berzakat beras, sehingga ada sekitar 5 karung Pak beras yang tidak diambil oleh mustahik, tidak diambil oleh orang-orang yang dikasih kupon untuk mengambil beras. Alasannya apa? Di rumah saya sudah terlalu banyak Pak beras ini. Jadi akhirnya panitia zakat waktu itu sudah harus bingung bagaimana ini. Sudah malam lebaran, bahkan sudah mau sholat id, beras masih tertumpuk sekitar 5 karung. Alasannya karena orang yang menerima zakat ini sudah terlalu banyak menerima beras, akhirnya ditolak. Makanya kalau di tempat kita ini tepat, artinya bahwa menggunakan beras itu memang juga ada acuannya, yaitu bermadzhab Hanafi. Ya, itu diantaranya kaitannya dengan wal tandur nafsumma qaddamat liqad wattaqullah. Kaitannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa dalam beribadah itu ternyata banyak aneka macam dan ragamnya, dan mudah-mudahan di tempat kita seperti ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian pula tentang cara sholat tadi. Kalau tadi hanya sebatas takbir, terus bagaimana dengan bacaan-bacaannya? Tentang bacaan-bacaan masalah sholat ini, Rasulullah juga mempersilahkan. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah ayat-ayat Al-Quran itu yang termudah. Jadi kalau yang mudah itu Qul huwallahu ahad, ya bacalah Qul huwallahu ahad. Waktu itu ada salah satu sahabat yang komplain, karena apa? Setiap Pak Imam itu sholat, bacaannya selalu Qul huwallahu ahad. Lantas menghadap Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bosan berimam atau bermakmum dengan Pak Imam yang itu, yang kau tunjuk itu. Loh, kenapa? Biar siang malam yang dibaca kulhu terus Pak. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua juga kulhu. Qul Allahu ahad, Allahu somad, sampai bosan katanya yang mendengarkan. Itu dalam hadis digambarkan demikian. Lantas sahabat itu dipanggil, wahai sahabat, betulkah engkau setiap sholat membaca surah Qul Allahu ahad? Betul wahai Rasul. Betul ya Rasulullah. Kenapa? Motivasinya apa kok selalu kulhu terus? Karena surah Al-Ikhlas adalah sifatul Rahman, sifatnya Allah yang maha pengasih, sifatnya Allah yang maha penyayang. Qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu Esa. Esa itu sifatnya Allah. Allah somad, Allah yang memberikan as-somad, yang menanggung nasib daripada Allah, itu tempat kembali daripada hambanya. Itu juga sifatnya. Lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan dan tidak lahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya. Jadi Qul huwallahu ahad itu rupanya menjadi motivasi seorang imam bahwa ketika membaca surah itu hatinya selalu ingat bahwa
Allah Maha Kuasa, Allah Maha Esa, Allah tempat kembali dari segala ikhtiar hambanya. Allah itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan dan sebagainya. Jadi kalau mengikuti fikih itu ya. Tapi ada lain di para sahabat itu kalau baca surah itu surahnya yang panjang dan lain sebagainya. Akan tapi juga harus diperhitungkan sholat panjang itu kapan dan lain sebagainya. Ya di tempat kita ini dulu ada yang bulan puasa Pak ya. Ini kami sampaikan bulan puasa itu habis buka di sini bacaannya sholatnya panjang, sudah rakaat ketiga itu mau berdiri lagi. Rupanya dia duduk tahiyat akhir itu masih dianggap sebagai duduk tahiyat awal. Jadi 4 rakaat ya. Ini saking asiknya karena baca surah panjang dan sebagainya. Tapi bukan Pak Imam kita ini, bukan Pak. Tapi ada dulu pernah ada. Ya. Terlalu panjang sehingga lupa. Ini tadi sudah ke rakaat ke berapa. Ya. Jadi ibadah yang waqdoh, ibadah apa itu namanya? Ibadah ritual. Sementara kalau ibadah yang ghairu maqdoh itu adalah ibadah yang sifatnya itu aktivitas kita sehari-hari. Kita berjalan, kita makan, kita bergaul, itu sesuai dengan karakter kita masing-masing. Ada yang ketemu Assalamualaikum, ada yang ketemu monggo, dan lain sebagainya. Itu tergantung dari kesanggupan dan kemampuan kita. Sepanjang semuanya itu sesuai dengan contoh dari Rasulullah, maka itu bisa mendapatkan nilai ibadah, memiliki nilai yang sakral. Sakral itu artinya suci, bersih. Jadi walaupun Assalamualaikum ketemu temannya sambil tertawa atau bagaimana, itu bisa mendapatkan nilai ibadah. Jadi bukan hanya sholat saja yang disebut ibadah, tapi ternyata kita ketemu orang lain itu bisa mendapatkan nilai ibadah. Dan ketemu orang lain itu ternyata tipologinya beda-beda. Kalau saya ketemu orang Jawa itu lebih senang bilang monggo. Monggo Pak. Monggo Pak. Kenapa? Dengan menyebutkan nama monggo atau menyebut monggo Pak Di dan lain sebagainya, itu lebih akrab. Ya, lebih akrab. Makanya Assalamualaikum dalam pergaulan itu hukumnya sunnah, karena pergaulan itu tidak harus apa itu namanya diawali dengan itu, tapi dengan apa saja. Yang wajib adalah orang yang menjawab salam. Ya kalau kita diajak Assalamualaikum ya kita jawabnya Waalaikumsalam. Tapi kalau orang yang menegur itu monggo ya dan sebagainya ya kita jawab ayo Pak. Ya. Jangan sampai dibilang monggo Waalaikumsalam. Wah, itu salah alamat ya. Jadi kalau sama-sama orang Jawa kalau ketemu monggo Pak ya monggo gitu. Tapi kalau ketika ditegur dengan Assalamualaikum ya jawabannya Waalaikumsalam. Makanya itu yang dikaitkan dengan masalah pergaulan kita. Sunnah hukumnya, memberi salam itu sunnah. Dan tentu saja masing-masing daerah itu punya password yang berbeda-beda. Kalau dari Jawa itu monggo, tapi kalau dari suku lain tentu saja mungkin punya bahasa sendiri-sendiri, silakan itu. Karena itu tergantung dari kita. Ya, tergantung dari kita. Dan yang wajib itu adalah menjawab salamnya. Menjawab salam itu yang wajib. Ketika memberi salamnya itu hukumnya adalah sunnah. Bagaimana Pak kalau salamnya sampai 3 kali? Kalau salamnya sampai 3 kali, yang jawabnya sampai 3 kali. Karena salam itu artinya adalah doa. Assalamualaikum, mudah-mudahan engkau mendapatkan keselamatan. Ya, jadi kalau dia ucapkan sampai 3 kali, biasanya kalau ada yang mau tausiah itu salamnya sampai 3 kali dan sebagainya, ya kita jawabnya 3 kali. Karena apa? Menjawab salam hukumnya wajib. Tapi yang memberi salam itu tidak harus berupa salam itu. Boleh jadi
bahasa yang tadi saya gambarkan tadi. Silakan mulai dengan bahasa yang kita bahas. Itu kaitannya dengan ibadah yang mafdhah tadi adalah ibadah yang ada kaitannya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara ibadah yang ghairu mafdhah, ibadah yang bersifat aktivitas biasa tadi, itu ya tergantung dari kesanggupan kita. Itulah yang harus kita isi pada waktu hari esok, indal hayat, hari esok ketika kita masih hidup. Kemudian yang kedua adalah hari esok ba'dal mamat, hari esok setelah manusia meninggal dunia. Manusia setelah meninggal dunia. Apa hari esok setelah meninggal dunia? Yang sangat mendesak adalah kita harus bisa menjawab pertanyaan kubur. Karena apa? Kita sudah tidak berada di dunia lagi, kita sudah diantarkan oleh sahabat-sahabat kita ke alam kubur, dan digambarkan apabila manusia telah meninggal dunia, kemudian akan dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dimakamkan. Setelah itu orang yang mengantarkan pemakaman dia kembali atau pulang ke tempat masing-masing, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat yang kita sudah kenal namanya Mungkar dan Nakir. Itu hari esok yang kedua yang akan kita hadapi adalah Mungkar dan Nakir. Kalau dalam berbagai ceramah, tausiah ataupun sekolah itu sering diberikan bocoran-bocoran jawaban pertanyaan Mungkar dan Nakir. Ada yang hanya menyampaikan ada 3, ada yang sampai ada 6. Itu berbagai hadis menggambarkan demikian. Di antaranya, sopo Tuhanmu, sopo nabimu, opo agamamu, opo kitabmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan, walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian nanti akan mendapatkan ujian, fitnah, ya, tuftanun mendapatkan fitnah, ujian atau pertanyaan di dalam kubur. Kita semua masing-masing akan didatangi oleh Mungkar dan Nakir, akan mendapatkan ujian. Makanya digambarkan dalam berbagai hadis ketika kita bertakziah, mengantarkan ke liang lahat. Setelah pemakaman, ya ini sedikit perlu juga kami sampaikan, setelah pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu disampaikan itu adalah memintakan kepada para yang hadir, ya, memintakan ampun kepada orang-orang yang telah meninggal. Istaghfiru li akhikum. Wahai sahabat-sahabatku, mintakanlah ampun teman-temanmu yang sedang ada di kubur. Setelah ditinggalkan, orang yang meninggal dunia itu mendengar suara terompah kaki, suara langkah-langkah dari orang yang bertakziah itu dengar. Ya, makanya di situ digambarkan bahwa orang yang berziarah kubur itu ada 2 paham di sana. Sandalnya harus dilepas karena akan melangkah orang-orang yang ada di dalam kubur itu, akan melangkahi orang-orang yang berada di dalam kubur itu, sehingga tidak pantas ketika melangkahi orang-orang yang kita pandang orang mulia tapi pakai sandal. Tapi ada juga pemahaman yang mengacu pada ini tadi, bahwa orang yang berada di kubur itu masih mendengar telapak atau langkah yang menggunakan sandal itu.
Ya, jadi di sini ada dua pilihan ketika kita bertakziah mengantarkan ke liang kubur. Itu kalau kita berupaya bisa tidak melangkah-langkah jenazah, orang yang dikubur itu ya boleh-boleh saja. Karena apa? Dalam hadis digambarkan bahwa orang yang meninggal dunia itu mendengar langkah-langkah detak-detak dari langkah kita. Tapi kalau berupaya nanti akan melangkah-langkah kubur dan sebagainya, ya lebih baik sandalnya itu dilepas. Kasihan atau memberikan penghormatan kepada orang yang jasadnya ditanam di dalam tanah kita. Dan pertanyaan-pertanyaan atau ujian dalam kubur itu ternyata kita sudah berlatih setiap hari, Pak. Karena apa? Pertanyaan kubur itu walaupun kita sudah hafal, siapa Tuhanmu, kita akan menjawab Allah. Siapa nabimu, kita akan jawab Muhammad. Apa kitabmu, kita akan jawab Al-Quran. Akan tetapi kalau ketika hidup itu kita jarang menyebut nama Allah, ya akan kesulitan. Karena di ayat lain dikatakan yusabbitullahul ladzina amanu bil qaulis tsabit. Allah akan meneguhkan keimanan seseorang dengan ucapan-ucapan yang diteguhkan. Artinya apa? Kalau yang kita teguhkan, kita jadikan kebiasaan itu menyebut nama Allah, maka ketika ditanya siapa Tuhanmu, kita akan menjawab Allah. Itu sudah gampang. Karena apa? Karena kalimat Allah sudah menyatu dengan jiwa dan raga kita. Dan ternyata pertanyaan kubur itu semuanya terangkum dalam sholat 5 waktu yang setiap hari kita lakukan. Dalam sholat itu kita mengawalinya dengan takbir Allahu Akbar. Berarti ketika kita sholat itu kita sedang berlatih untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Karena apa? Semakin sering sholat akan semakin melekat kalimat Allah itu dalam benak kita. Dapat dibayangkan ketika dalam hidupnya itu jarang sholat, mendengar azan aja langsung segera dimatikan atau langsung tutup telinga dan sebagainya, berarti kayaknya nggak mau atau antipati dengan kalimat Allah. Ya, ketika ditanya Rabbuka, siapa Tuhanmu, kita akan bingung. Karena apa? Dalam hati kita yang terpatri itu banyak sekali. Yang sering diucapkan ini malah kata-kata gaul, katanya, bro, ya. Siapa Tuhanmu? Rabbuka, bro. Karena apa? Yang sering diucapkan itu kata-kata bro. Ya boleh kita menyebut nama bro, mengatakan bro, tapi yang lebih banyak kita sebut harus kalimat Allah, kalimat Muhammad, ayat-ayat Al-Quran. Karena apa? Kalimat yang terbanyak itulah yang akan terpatri. Yusabbitullah, Allah akan meneguhkan, Allah akan mengokohkan, Allah akan menempelkan. Artinya begitu. Jadi kalau kita pengen lancar menjawab Rabbuka, siapa Tuhanmu, sholat. Dan bacaan-bacaan yang diikuti oleh imam itu hanya pada waktu kita mengucapkan Allahu Akbar, kita jamaah mengikut Allahu Akbar. Tapi kalau imamnya sudah baca, kita dianjurkan untuk mendengarkan bacaan-bacaan imam. Tapi ketika imam itu ruku Allahu Akbar, kita disuruh juga melafazkan kalimat Allahu Akbar dengan suara yang dapat kita dengar hati kita. Artinya apa? Bahwa ternyata gerakan-gerakan sholat yang diiringi dengan kalimat Allahu Akbar itu adalah latihan atau gladi untuk menjawab pertanyaan kubur. Alhamdulillah, Pak, kita sudah berlatih. Demikian pula ketika ada pertanyaan waman nabiyuka, siapa nabimu, di dalam sholat kita juga sudah membaca sholawat, baik tahiyat awal atau tahiyat akhir, itu kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti kalimat Muhammad juga sudah menyatu dalam
hati kita, dalam benak kita. Sudah menyatu, sudah terpatri dalam hati kita. Ketika ditanya, "Sopo nabimu?" Ya, secara spontan kita akan menjawab Muhammad. Demikian pula ketika mau ditanya, "Wa ma kitabuka?" Apa kitabmu? Di dalam sholat kita juga sudah baca Al-Quran. Paling tidak yang kita baca adalah suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Kalau tidak kita baca, kalau sedang berjamaah, kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Artinya bahwa ayat Al-Quran sudah menyatu, sudah terpatri dalam benak kita, dalam hati kita. Sehingga ketika ditanya, "Wa ma kitabuka?" Opo kitabmu? Kita akan menjawab Al-Quran. Mudah. Tapi ketika yang dibanyak setiap hari lebih banyak baca WA-nya daripada ayat-ayat Al-Qur'annya, ya mungkin hafal di grup itu yang akan yang disebutkan. Jadi silahkan baca WA, silahkan, akan tetapi menyebut nama Allah, membaca nama Allah itu harus lebih banyak. Ya, makanya setelah kamu tidur sampai menjelang tidur lagi itu ternyata banyak sekali tuntunan Rasulullah yang dikaitkan dengan menyebut nama Allah. Mau makan bismillah, habis makan alhamdulillah, ketika mau jatuh innalillah, ketika melihat sesuatu yang indah subhanallah, masya Allah, dan lain sebagainya. Itu artinya adalah kita sedang berlatih untuk menjawab pertanyaan kubur dengan tuntunan-tuntunan yang benar. Jadi walaqad uhiya ilayya annakum tuftanuna fil kubur. Sungguh telah diwahyukan padaku bahwa kalian akan mendapatkan ujian di dalam kubur. Ujiannya adalah pertanyaan-pertanyaan kubur. Setelah lulus bisa menjawab pertanyaan kubur, suatu pertanda bahwa langkah ke depannya adalah langkah yang mulus. Digambarkan bahwa bagi orang yang memiliki masa depan di akhirat nanti, gambarannya adalah ketika ia sudah berada di alam kubur. Kalau di alam kubur itu bisa merasakan hidup yang damai, tenang, maka di akhirat, ya, di ujung daripada perjalanan hidup kita, yaitu kita akan berada di surga atau neraka, maka dapat terlintas ketika berada di alam kubur. Oleh karena itu, manakala kita punya keluarga yang sudah wafat, yang sudah almarhum, banyak-banyaklah kita doakan agar ketika almarhum berada di alam barzah itu, dia sering mendapatkan kiriman doa dari kita, bacaan doa dari kita, sehingga semuanya akan merasakan. Karena digambarkan bahwa orang manakala sudah lulus menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir, maka kehidupannya digambarkan seperti burung yang berterbangan di atas pepohonan. Ia akan hinggap di sana sini dengan suasana yang menyenangkan. Itulah gambaran orang yang hari esoknya berada di alam kubur. Jadi kuncinya akan di surga atau di neraka, ternyata di alam kubur itu sudah tergambarkan. Karena alam barzakh atau alam kubur itu merupakan teras daripada yaumul akhir. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, inilah renungan subuh kita pada pagi hari ini, yang intinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar ada suatu saat yang kita jadikan saat evaluasi. Paling tidak setahun sekali kita evaluasi. Kalau bisa ya setiap hari, bagaimana sholat saya sehari ini, bagaimana ibadah saya, bagaimana sedekah saya, itu harus diadakan evaluasi. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan keafiatan pada kita bersama keluarga, sehingga hari esok kita adalah hari esok yang penuh kebersamaan. Di dunia kita bersama, di akhirat bersama, dalam surga kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.